Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Tasya Agustina Wahida dengan NIM 0314221002 Prodi Tadris Bahasa Indonesia di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip morfem. Apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu prinsip-prinsip morfem? Mari kita simak. Prinsip-prinsip morfem menurut Ramlan tahun 2012 halaman 32. Morfem adalah satuan gramatik yang paling kecil, satuan gramatik yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Untuk memudahkan pengenalan morfem, maka perlu mengetahui prinsip-prinsip morfem. Prinsip tersebut diabstraksi dari uraian menurut Ramlan tahun 2012 halaman 37 sampai 44. Berikut keterangan lengkapnya. Prinsip pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti atau makna yang sama merupakan satu morfem. Misalnya, satuan baju dalam berbaju, menjahit baju, baju biru, baju batik merupakan satu morfem karena satuan itu memiliki struktur fonologik dan arti yang sama. Prinsip kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan struktur fonologiknya dapat dijelaskan secara fonologik. Misalnya, mem, men, dan meng dalam kata membawa, mendukung, menggali memiliki arti yang sama dan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis, yaitu satuan-satuan yang muncul karena mengikuti konsonan B, D, dan G. Prinsip ketiga, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer atau dapat diterapkan secara silih berganti. Contohnya, bel dalam kata belajar merupakan satu morfem dengan satuan ber dalam berkebun atau be dalam bekerja, sebab mempunyai makna yang sama dan dapat diterapkan secara silih berganti. Prinsip keempat, apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem. Ialah yang disebut morfem zero. Misalnya dalam kalimat dia makan roti, kata makan dipakai tanpa menggunakan mo. Morfem yang tidak ada dalam struktur disebut morfem zero. Prinsip kelima, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem. Mungkin pula merupakan morfem yang berbeda apabila satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama itu berbeda artinya. Tentu saja merupakan morfem yang berbeda. Dikatakan morfem yang sama jika maknanya berhubungan walaupun letaknya dalam kalimat tidak sama. Misalnya, kata duduk dalam kalimat ia sedang duduk dan duduk orang itu sangat sopan. Dikatakan morfem berbeda apabila artinya berbeda. Misalnya, kata buku berarti kitab dan buku berarti sendi, atau kata mulut dalam kalimat mulut gue itu lebar dan mulut orang itu lebar. Prinsip
Keenam, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Contohnya, di samping kata bersandar terdapat sandaran. Jelas bahwa bersandar terdiri dari satuan ber dan sandar, dan satuan sandaran terdiri dari sandar dan an. Maka ber, sandar, dan an masing-masing morfem sendiri-sendiri. Nah, itulah 6 prinsip untuk memahami morfem. Bagaimana? Apakah sudah mengerti klasifikasi morfem seperti apa saja? Terima kasih.